Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 22. Ada perempuan lain? Suasana kampus pagi itu masih ramai oleh mahasiswa yang berlalu lalang. Di dekat bangku panjang yang terletak di bawah rindang pohon aksia, Lara, Hani, dan Raisa tengah asik mengobrol sembari menunggu kelas dimulai. Cie, seger banget pengantin baru, bisik Hani sambil menyenggol lengan Lara yang duduk di sebelahnya. Matanya menyipit penuh godaan. Beda banget auranya, berseri-seri kayak bunga mekar habis disiram air pagi. Lara memutar bola matanya. Apaan sih? Lebay banget, balasnya sarkastik, tapi rona merah di pipinya tak bisa disembunyikan. Ya iyalah seger. Raisa ikut menimpali dengan suara memelan. Kan dikokop terus sama Pak dosen Sean tiap malam. Hani langsung terbahak, menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menarik perhatian mahasiswa di sekitar. Astaga Raisa, mulutmu itu nggak ada remnya. Lah emang iya kan, sudah halal. Ngapain malu-malu? Raisa mengangkat bahu sambil tertawa. Ngaku deh, enak kan? Pasti lebih rajin bangun pagi sekarang. Soalnya digangguin terus. Raisa. Lara mencubit lengan Raisa dengan ekspresi setengah malu, setengah jengkel. Tapi wajahnya yang tersipu justru membuat keduanya semakin menggoda tanpa ampun. Aktivitas super sibuk itu akhirnya kembali memenuhi waktu Lara dan Sean. Lara sebagai mahasiswa semester akhir sudah mulai disibukkan dengan berbagai tugas akhir yang menumpuk. Setiap harinya, ia berkutat dengan penyusunan skripsi, bimbingan dengan dosen pembimbing, serta revisi yang seolah tak ada habisnya. Laptopnya nyaris selalu menyala dari pagi hingga larut malam. File-file PDF, jurnal ilmiah, catatan referensi, dan draft skripsi bertumpuk di desktopnya. Tak jarang meja belajarnya terlihat seperti medan perang, dengan kertas-kertas coretan berserakan dan gelas kopi kosong di sudut meja. Di sisi lain, Sean juga tak kalah sibuk. Jadwal mengajar, rapat fakultas, serta tuntutan administratif dari kampus dan tanggung jawab besar perusahaannya membuatnya jarang punya waktu luang. Meski demikian, Sean tetap berusaha menyempatkan diri untuk memeriksa kemajuan skripsi Lara. Meski hanya sekedar memberi masukan ringan atau membantu mencarikan referensi yang sulit ditemukan. Dari kesibukan mereka, Lara tak menyangka dengan usia pernikahan mereka yang sudah masuk bulan kelima. Artinya ia sudah hampir setengah tahun menyandang status sebagai istri dari Sean Zakari. Mas, aku pusing banget. Ini dosen pembimbing minta revisi bab 3 lagi. Keluh Lara sambil merebahkan kepala di meja. Bab 3 tentang metode penelitian kan? Sean melirik ke arah layar laptop Lara dari kejauhan. Coba cek lagi bagian teknik analisis datanya. Mungkin beliau ingin kamu lebih spesifik soal pendekatannya. Lara hanya menghela nafas panjang sambil mengacak rambutnya sendiri. Sudah aku jelaskan 3 kali, tapi katanya masih belum fokus. Ini rasanya kayak maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Sean bangkit dari kursinya, berjalan ke arah Lara, lalu berdiri di belakangnya. Tenang, ayo coba kita baca ulang bareng-bareng. Mungkin ada kalimat yang perlu diperjelas. Mendengar itu, hati Lara sedikit lebih tenang. Meski sibuk dengan urusannya sendiri, Sean selalu membantu kebuntuan Lara. Apakah dapat dikatakan menyenangkan memiliki suami dosen? Sepertinya. Sebentar, saya ambil buku metodologi penelitian di ruang kerja saya, ujar Sean. Ia keluar dari kamar untuk mengambil buku yang dimaksud. Sementara Lara kembali fokus pada laptopnya. Namun tak lama itu fokusnya teralihkan pada panggilan telepon di ponsel suaminya. Deret, deret. Ponsel Sean yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala.
memperlihatkan nama yang tertera di sana, Lady Rosalind. Matanya terpaku pada nama itu, sebuah nama yang terdengar anggun, elegan, dan entah kenapa membuat hatinya tidak tenang. Perlahan perasaan ganjil menjalar ke hatinya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menatap layar ponsel itu. Matanya tak lepas dari nama dan foto profil yang terpampang. Foto seorang wanita cantik berambut pirang keemasan, dengan senyum tipis yang terlihat memikat. Siapa dia? Gumam Lara pelan, seperti bertanya pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Sean sebagai pasangan suami istri memang belum benar-benar solid. Sejak pulang dari bulan madu, kesibukan mereka masing-masing seolah membangun jarak yang tak kasat mata. Sean sibuk dengan jadwal mengajarnya, rapat fakultas, dan urusan akademik lainnya. Sedangkan Lara sendiri disibukkan dengan tugas-tugas semester akhir dan penyusunan skripsi yang menguras waktu dan tenaga. Mereka jarang berbincang dari hati ke hati. Bahkan makan malam bersama pun seringkali terlewatkan. Lara merasa hubungan mereka terasa datar. Kapan terakhir kali mereka berdua berhubungan intim? 2 bulan lalu. 2 bulan. Waktu yang cukup lama untuk pasangan yang baru menikah. Dan tiba-tiba perasaannya terusik. Ponsel Sean masih terus bergetar. Lara melirik ke arah pintu kamar, lalu kembali menatap layar ponsel itu. Jemarinya terasa gatal. Ia ingin sekali mengangkat panggilan itu. Lara menggigit bibir bawahnya. Jari telunjuknya melayang-layang di atas layar ponsel. Mengangkat atau tidak, hatinya bertarung dengan akal sehatnya. Jemarinya yang semula ragu, kini mulai bergerak perlahan. Dengan tarikan nafas yang berat, akhirnya Lara menekan ikon hijau di layar. Ah Sean, akhirnya kamu menjawab panggilan teleponku. Aku sangat rindu dengan kamu. Suara perempuan itu terdengar lirih di balik ponsel. Mengapa menghilang tanpa kabar setelah semua yang sudah kita lakukan bersama? Hati Lara mencelos. Tubuhnya menegang. Kata-kata itu menggores hatinya. Menghilang tanpa kabar. Semua yang sudah kita lakukan bersama. Perlahan matanya memanas, tapi ia menahan diri sekuat tenaga. Ujung jarinya mencengkram kuat ponsel di tangannya. Pikirannya mulai dipenuhi dengan asumsi-asumsi buruk yang tak terkendali. Tut, karena tak ingin semakin berpikir yang tidak-tidak, Lara segera mematikan panggilan teleponnya. Sekembalinya Sean, ia hendak memberikan buku yang dibutuhkan Lara. Ini bukunya, katanya sambil berjalan menuju meja. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat raut wajah Lara yang tampak suram. Keningnya berkerut. Ada apa? Apa kepalamu pusing? Tanyanya dengan nada khawatir. Lara mendongak, menatap wajah suaminya dengan hati yang semakin berantakan. Ia menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Tadi ada yang telepon dari Lady Rosalind." Suaranya pelan. Aku jawab, "Karena dia terus-menerus menelepon kamu." "Maaf, aku sudah mengangkat tanpa izin." Sean terdiam. Wajahnya yang tadinya netral kini berubah kaku. Rahangnya mengeras, matanya menajam, dan sorot matanya tak bisa disembunyikan. Ia tak berkata apa-apa. Tanpa melihat Lara, Sean segera mengambil ponselnya dari meja. Jarinya dengan cekatan membuka layar ponsel dan mengecek riwayat panggilan. "Mas Sean," panggil Lara pelan, mencoba menangkap ekspresi suaminya. Tapi Sean tak menjawab. Dia malah berbalik dengan langkah cepat dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Bunyi pintu kamar tertutup dengan lembut, tapi dampaknya terasa seperti palu yang menghantam dada Lara. Ia duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala sambil menggigit bibir bawahnya. Siapa sebenarnya Rosalind? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, membuat rasa penasarannya semakin menggila. Tak ingin terjebak dalam asumsi,
Lara meraih ponselnya dan membuka aplikasi Instagram. Hanya satu media sosial yang dimiliki Sean, dan itu pun jarang dia gunakan. Tapi kali ini, Lara merasa harus mencarinya di sana. Jarinya bergerak cepat membuka profil Sean. Foto profil Sean terpampang jelas wajah tenang dan tampannya pria itu yang memakai kacamata. Followernya memang tidak banyak, kebanyakan dari rekan dosen dan mahasiswa sebab ia kunci akunnya. Lara mulai mengetuk daftar pengikut. Matanya bergerak cepat, memindai satu persatu nama akun yang terdaftar di sana. Jantungnya berdebar semakin kencang, seiring dengan laju guliran layar. Rosalind, Rosalind, Rosalind. Bibirnya berkomat-kamit menyebut nama itu, berharap menemukannya secepat mungkin. Hingga akhirnya, Rosalind Lambert. Lara menghentikan guliran jarinya. Sebuah akun dengan foto profil perempuan berambut pirang bergelombang, kulit cerah dengan senyum lebar yang memancarkan aura percaya diri. Lara mengeklik profil itu. Akun itu tidak dikunci. Ia bisa melihat postingan Rosalind dengan jelas. Foto-fotonya penuh dengan kemewahan. Perjalanan ke luar negeri, makan malam di restoran bintang 5, foto-foto di pantai dengan pakaian renang yang berani. Semuanya menampilkan kehidupan yang jauh dari sederhana. Lara terus menggulir, sampai matanya tertuju pada satu foto yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sebuah foto yang menampilkan perempuan itu dengan Sean, suaminya, yang tertera 2 tahun lalu dan diikuti caption stiker perempuan menari menggunakan dress merah. Ia melanjutkan pencariannya, mengulir lebih jauh ke bawah. Lagi-lagi, ia menemukan foto Sean. Kali ini Sean tak sendiri. Rosalind dan di tengahnya ada seorang pria parubaya berwibawa berdiri di antara mereka. John Lambert. Lara memicingkan mata, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Nama itu cukup familiar. Otaknya seketika bekerja keras mengingat memori yang pernah dia dengar dari diskusi ayahnya, Herjunot, tentang pertemuan dengan salah satu politisi besar Eropa. John Lambert, pemimpin partai besar di Belanda. Bisik Lara. Sebuah kesadaran mulai muncul dalam pikirannya. Dengan cepat ia beralih ke aplikasi perambanan di ponselnya dan mengetikkan kata kunci nama John Lambert. Tombol cari ia tekan dengan penuh harap, diiringi degup jantung yang semakin cepat. Halaman pencarian mulai memuat hasilnya. Dengan cermat, matanya menyisir setiap informasi yang muncul di layar ponselnya. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah halaman profil John Lambert, pemimpin partai besar di Belanda. Pandangannya tak lepas dari bagian keluarga yang tertera di laman tersebut. Rosalind Ella Lambert, anak kedua dari John Lambert. Jantung Lara seolah berhenti berdetak sejenak. Tangannya gemetar saat mengulir layar lebih jauh. Di bawahnya terdapat beberapa artikel yang membuat pandangannya kabur sesaat. Hubungan spesial Rosalind Lambert dan dosen ilmu komunikasi Sean Zakari. Kolaborasi strategis keluarga Lambert dan keluarga Zakari, pilar politik baru. Judul-judul itu berderet di layar ponselnya, seolah berteriak memanggil perhatian Lara. Dengan jari yang gemetar, ia mengetuk salah satu artikel tersebut. Paragraf pertama sudah cukup membuat tenggorokannya tercekat. Rosalind Lambert, putri kedua John Lambert, dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan Sean Zakari. Sean dikenal sebagai dosen ilmu komunikasi berprestasi, sekaligus putra sulung William Zakari, juru bicara Presiden Belanda. Tak hanya itu, Sean juga merupakan pengusaha sukses di bidang jasa keamanan melalui perusahaannya miliknya, Security Zakari Group. Hubungan keduanya disebut-sebut sebagai bagian dari strategi kolaborasi antara dua keluarga berpengaruh di dunia politik dan akademisi. Pikirannya berkecamuk. Informasi ini seperti petir di siang bolong.
Ia tahu Xian bukanlah orang biasa, sebab ia adalah putra dari orang berkepentingan kenegaraan. Tetapi ia tak pernah tahu bahwa suaminya adalah pemilik security Zachary Group. Sejauh mana Lara tak mengetahui tentang suaminya? Tentu saja banyak sekali hal yang tidak ia ketahui. Hubungan mereka juga belum sepenuhnya sedekat seperti suami istri pada umumnya. Jadi, seharusnya Lara memaklumi semua ini. Sebab adaptasi mereka masih sangat buruk sekali kan? Tapi seharusnya Xian tidak meninggalkannya seperti ini dalam kebingungan bukan? Seharusnya dia peka kalau Lara sedang menaruh cemburu. Apa? Apa Rosalind adalah perempuan yang dicintai oleh Xian? Yang berada dalam hati pria itu hingga saat ini? Air matanya tumpah ketika ia memang sudah jatuh hati pada suaminya. Dan perasaan cemburu yang mengganggu ini amat sangat menjengkelkan. Sebab Xian sendiri yang mendorongnya begini. Sebab Xian sendiri yang sudah mengklaim sejak awal bahwa ia adalah miliknya. Tidak ada pembicaraan lagi selepas Xian pergi meninggalkan Lara untuk mengangkat panggilan telepon dari Rosalind semalam. Pagi itu saat ia terbangun, Xian sudah tidak ada di sampingnya. Di atas nakas, ia menemukan secarik kertas note dari Xian. Saya ada jadwal jadi pengawas ujian pagi ini. Jangan lupa sarapan. Lara menghela nafas panjang, menatap tulisan itu dengan mata yang masih sedikit sembab akibat menangis semalam. Perasaan sesak yang ia rasakan belum hilang sepenuhnya. Setelah merapikan tempat tidur, Lara berjalan menuju kamar mandi. Saat ia bercermin, matanya menangkap pantulan wajahnya yang terlihat lelah. Kelopak matanya sedikit bengkak. Ia meraih sikat gigi dan mulai membersihkan giginya. Tapi pikirannya tak bisa tenang. Foto-foto Rosalind. Tiba-tiba, bayangan perempuan bule pirang itu terlintas di pikirannya. Sosok Rosalind yang ia lihat di Instagram dengan segala pesonanya, rambut pirang bergelombang, wajah mempesona, tubuh tinggi semampai, dan cara berpakaian yang berani. Hatinya panas, amarah, cemburu dan rasa tak percaya diri mulai bercampur jadi satu. Lara memejamkan mata, mencoba menyingkirkan pikiran itu. Tapi semakin ia berusaha, bayangan Rosalind semakin nyata di kepalanya. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari kamar mandi dan menuju walk-in closet. Tangannya mulai menggeser deretan pakaian, mencari-cari sesuatu di sana. Di mana ya? Oh, ini dia. Matanya tertuju pada sebuah lingerie satin berwarna hitam dengan renda tipis di bagian dada dan paha. Lara segera mengenakan lingerie tersebut. Ia bercermin, menilai dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Senyuman puas tersungging dari bibirnya. Perlahan ia merapikan rambutnya, mengambil catokan curling iron, dan mulai membuat gelombang lembut seperti rambut Rosalind yang dilihat di Instagram. Selain itu, ia juga bersolek gaya makeup Latina supaya makin terlihat badass. Gila, aku sik banget. Ia memuji dirinya sendiri, sebab memang Lara jauh lebih unggul dibandingkan Rosalind yang menurut Lara kerempeng. Lara menatap layar ponselnya dengan bangga. Ia memilih foto terbaik dari 10 foto tersebut, tapi akhirnya malah memutuskan mengirim semua fotonya kepada Xian. Di ruang ujian kampus, suasana hening. Mahasiswa-mahasiswa menunduk serius mengerjakan soal ujian. Xian kembali duduk di meja pengawas, memperhatikan seluruh ruangan dengan tatapan tenang. Tiba-tiba, getaran kecil di saku celananya membuatnya merogoh dan membuka ponselnya. Sebuah notifikasi muncul di layar. 10 foto dari Lara. Tanpa pikir panjang, ia membuka pesan tersebut. Apa ini? Matanya melebar seketika. Ia terdiam di tempat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Foto pertama membuat alisnya terangkat. Foto kedua membuat rahangnya mengatup. Dan saat ia sampai di foto kelima, ia segera memiringkan ponselnya agar layar tidak terlihat oleh siapapun di sekitarnya. Nona Lara Diajeng. Asupan pagi ini, Mas.
supaya kamu semangat ngawasnya. Malam ini aku tungguin kamu ya. Muah sayang. Lara mengirim foto. Astaga, Diajeng. Ia mengembuskan nafas panjang, menutup ponselnya dengan gerakan cepat, dan mengusap wajahnya dengan telapak tangan begitu foto baru dikirimkan Lara dalam pose yang teramat paling sensual. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.